semuanya, kembali lagi dengan saya Sertu Kuatkania di Kartika Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang cendekia hukum militer Angkatan Darat sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer atau STHM, yang dimana kita semua tahu bahwa STHM ini merupakan pencetak insan hukum yang tangguh dan juga profesional sesuai dengan semboyan hukum Angkatan Darat, yaitu Satya Wira Wibawa. Dan telah hadir bersama kita yaitu Brigjen TNI Raden Deltanto Sarwidiatmiko SHMH. Selamat datang Bapak di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Terima kasih Mbak Rania. Siap, ini kita bertemu yang kedua kalinya, izin Bapak. Siap, kalau nggak salah di tahun 2022 itu Bapak masih menjabat sebagai Kepala Hukum Kostrat, izin. Siap, pada saat itu suami saya masih di bagian Anglak Dukum kalau nggak salah. Iya. Dan sekarang di tahun 2025 bertemu kembali dan pangkat sudah Brigjen TNI dan menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer. Luar biasa. Suatu kehormatan bagi kami, izin Bapak bisa hadir di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Baik, mengawali perbincangan kita hari ini, bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman Kartika Podcast. Baik, terima kasih Mbak Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Dithumat Brigjen TNI Raden Deltanto Sarwidiatmiko SHMH, mengucapkan terima kasih kepada podcast Kartika yang telah mengundang kepada Ketua STHM mengisi acara podcast. Ini spesial nih acaranya nih, karena saya berkali-kali melihat acara podcast ini, kapan ya saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah, ternyata dikasih rezeki saya bisa hadir di sini. Terima kasih podcast Kartika. Selamat pagi prajurit TNI dan seluruh pendengar masyarakat podcast Kartika. Terima kasih Mbak Kartika. Siap Bapak izin. Berarti sudah berapa lama izin Bapak menjabat sebagai Ketua STHM? Insya Allah nanti tanggal 27 Desember 1 tahun saya. Siap. Ya dok, karena 27 Desember 2024 saya diangkat atau dilantik menjadi Ketua STHM. Siap. Bisa dijelaskan mungkin Bapak secara singkat sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Hukum Militer ini? Ya, jadi STHM ini atau Sekolah Tinggi Hukum Militer ini punya sejarah yang panjang, bahkan ya. Memang bukan banyak ya, mungkin ada beberapa yang belum mengetahui STHM. Sebelumnya STHM itu berdiri tahun 1952. 1952 karena kebutuhan pada saat itu Angkatan Perang kita tidak mempunyai para sarjana hukum. Sementara pengadilan militer atau pengadilan tentara itu sudah dibentuk. Pada saat itu pengadilan tentara kita itu diisi oleh hakim-hakim dari orang sipil. Sehingga tercetuslah suatu ide dari Profesor Mr. Joko Sutono, pendiri STHM, sekaligus juga Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mendirikan STHM. Pada saat itu namanya SHM, Sekolah Hukum Militer. Dan pada saat itu posisinya beradanya yang sekarang menjadi Hotel Borobudur, itu di lapangan Banteng. Pertama kali SHM di situ. Kemudian berpindah ke Grogol. Di Jalan Kiai Tapa 101. Kemudian terakhir pindah di Jalan Matraman 126. Itu posisi lokasinya STHM. Kemudian dari tahun 52 berkembang, di tahun 53 berubah nama menjadi Akademi Hukum Militer. Karena ada perkembangan sistem pendidikan kita, di tahun 62 berubah lagi menjadi PTHM, dinaikkan grade-nya. Dulunya Akademi, mencetak D3 dengan gelar Bachelor Hukum, kemudian menjadi PTHM, Perguruan Tinggi Hukum Militer. Nah, semenjak adanya Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 89, maka di tahun 94 PTHM AHM berubah menjadi namanya STHM AHM PTHM berdasarkan Kepres 49 tahun 1994 sampai dengan sekarang. Jadi STHM itu berdirinya berdasarkan Kepres. Beda dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain mungkin berdirinya atau pengesahannya oleh Kemendikti. Tapi untuk STHM
khususnya STM menggunakan kepres. Itu sejarahnya, jadi udah cukup lama Mbak, tahun 52 sampai sekarang. Ya, berarti kan udah reformasi dan berganti nama udah 3 kali berarti ya Bapak ya? 3 kali, betul. Nah, tadi kan dikatakan juga Bapak bahwa pergantian nama sekolah ini kan ada kaitannya dengan reformasi kurikulum. Nah, emang bedanya kurikulum yang dulu sampai sekarang ini apa ya Pak? Jelas berbeda ya, karena kurikulum itu kan dilihat dari perubahan-perubahan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pasti berbeda. Dari tahun 52 sampai sekarang 2025 pasti jelas berbeda. Namun dasar hukumnya tetap sama. Ya, dasar hukumnya tetap sama, hanya perkembangan mungkin terkait dengan undang-undang. Undang-undang hukum itu kan bersifat dinamis. Jadi perubahannya itu mengikuti perkembangan global seluruhnya, bukan hanya nasional tapi internasional. Sehingga mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang sekarang, kenapa STAM itu sampai sekarang tetap eksis ya, dan menjadi salah satu perguruan tinggi kedinasan di bidang hukum militer, karena kita ada 15 mata kuliah yang membidangi hukum militer, dan itu tidak ada di universitas lain. Oleh karena itu, dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengesahkan kita menjadi pendidikan kekhususan yang mendidik para prajurit di bidang sarjana hukum, khususnya hukum militer. Baik, tadi kan ada matkul 15 ya Pak ya? Ya. Itu kayak bisa disebutkan apa aja? Bisa. Saya ngerpe ya, boleh ya? Siap. Itu mata kuliahnya ada 15, itu salah satu diantaranya hukum pidana militer, kemudian hukum acara pidana militer, ada hukum disiplin militer, ada hukum administrasi militer, kemudian ada hukum tata usaha militer, hukum acaranya tata usaha militer, kemudian ada hukum humaniter, hukum udara, hukum ruang angkasa, hukum laut. Nah, itulah diantaranya. Ya. Berarti untuk mempelajari hukum angkasa itu tidak harus belajar ke perguruannya Angkatan Udara ya Pak ya? Tidak perlu, karena di STM sendiri yang mengajar hukum udara itu juga dosen-dosen yang berkompeten. Salah satunya juga mereka juga dari Angkatan Udara yang jelas membidangi, seperti hukum laut. Hukum laut juga yang mengajar juga dari dosen dari Angkatan Laut dan dari dosen-dosen luar yang membidangi tentang hukum laut maupun hukum udara. Kita dulu pernah punya guru besar, kebetulan menjadi ketua senat juga, Prof. Priyatna. Prof. Priyatna itu ahli hukum udara, bukan hanya di level nasional, tapi di level internasional. Kemudian ada asistennya beliau tuh ada namanya Kolonel Sus Purnawirawan Bambang Widiarto, itu Angkatan Udara. Itu juga spesialis hukum udara. Jadi kita memfasilitasi, namanya hukum militer ini kan tidak identik dengan Angkatan Darat. Tapi hukum militer itu membawahi 3 matra. Yang namanya militer itu kan ada darat, laut, udara. Sehingga kita juga harus mewadahi cukupnya Angkatan Udara, Angkatan Laut maupun Angkatan Darat. Baik, lalu apa yang membedakan STAM dengan perguruan tinggi hukum lainnya Bapak? Yang membedakan jelas, yang pertama adalah STAM mempelajari kekhususan tentang hukum militer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mahasiswanya. Mahasiswanya untuk sarjana, prodi sarjana, S1 sarjana hukum itu direkrut dari para prajurit TNI. Kalau sekarang ada penerimaan dari Bintara. Jadi Mbak Kania kalau mau ikut STAM, belum ESA atau rekan-rekan yang lain mau ikut STAM maupun Bintara bisa sekarang. Kalau dulu zaman saya masih perwira. Saya alumni juga loh Mbak. Saya alumni STM juga. Saya alumni Angkatan berapa aja Bapak? Angkatan 10, lulus 2008. Jadi kebetulan alhamdulillah saya alumni, jadi saya sedikit banyaknya tahu tentang STM. Dulu hanya perwira, sekarang Bintara boleh. Bintara boleh masuk. Sehingga nanti begitu lulus, mereka Bintara mendapat gelar sarjana hukum dan mereka juga bisa beracara. Jadi di tempat kita itu di Krok THK yang bisa beracara itu tidak hanya perwira saja,
Tapi bintara yang punya kualifikasi sarjana hukum, mereka bisa beracara. Gitu Mbak. Baik, kalau seandainya memiliki kualifikasi hukumnya namun tidak berkuliah di STHM, apakah bisa Bapak izin menjadi seorang terjun di acara Bisa. suatu kejadian gitu? Bisa, karena dalam aturannya itu yang bisa beracara itu ada yang berkualifikasi sarjana hukum. Makanya perguruan tinggi STHM itu adalah pendidikan tinggi di bidang akademis, bukan vokasi atau bukan profesi. Kita bidang akademisi selama kuliah 4 tahun, dan itu harus ditempuh rata-rata sama dengan perguruan tinggi yang lainnya, dari mulai mata kuliah dasar umum sampai pendukungnya sampai yang komponen utamanya itu bisa diajarkan. Hanya kekhususannya satu, kita diajari hukum militer di situ. Tapi sama, semuanya sama. Hukum umum kita belajar, kemudian hukum militer juga. Plusnya hukum militer. Hukum militer. Hukum militer. Berarti kita mempelajari hukum militer dan juga hukum umum ya Pak ya? Betul. Tadi kan juga sempat kita ngobrol tuh di depan sebelum podcast dimulai. Yeah. Kan Bapak sempat menceritakan bahwa di STHM itu ada hukum militer, hukum umum, dan bahkan hukum kesehatan. Betul. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi sih Bapak. Ya, jadi untuk mempelajari hukum militer itu jangan lupa kita harus asas-asasnya atau basicnya adalah hukum umum. Seperti filsafat, kemudian antropologi hukum, politik hukum, itu dasar-dasar kita untuk mempelajari hukum-hukum berikutnya. Kemudian ada hukum adat, kita juga ada. Kemudian ada HTN, hukum tata negara. Kemudian ada sosiologi hukum. Itu dasar-dasar. Setelah itu kita ikuti semuanya, baru nanti spesifikasinya hukum militer. Selain itu, yang tadi Mbak bilang katanya ada hukum kesehatan, kita ada, tapi di tingkat magister, pasca sarjana. Itu ada namanya magister hukum kesehatan. Kita ada 2 magister Mbak, magister hukum militer dan magister hukum kesehatan. Nah, magister hukum kesehatan itu khusus bagi mereka tenaga-tenaga medis, biar tahu bagaimana sih batasan-batasan sebagai tenaga medis, jangan sampai dia terjerumus ke dalam hukum. Biasanya kan juga kadang-kadang ada yang malpraktek, dia tidak tahu bahwa ini malpraktek, tapi dengan adanya MAKES ini mereka bisa berpraktek, jangan sampai dia melanggar hukum atau terlibat dalam masuk ke permasalahan hukum. Itu MAKES Mbak. Baik, oh berarti di dunia kesehatan juga memang dibutuhkan sekali bidang hukum ya Bapak? Oh, sangat. Saya kan kebetulan suami kami juga alumni Magister STHM, sempat cerita juga katanya ada Magister Hukum Kesehatan. Terus saya nanya, ini gunanya hukum kesehatan itu untuk apa gitu kan? Mungkin secara spesifik sudah Bapak jelaskan. Berarti untuk mempelajari hukum kesehatan ini bukan hanya dokter forensik aja ya Pak ya? Oh bukan. Jadi seluruh tenaga medis, ada farmasi, ada apoteker, ada bidan, ada perawat, ada dokter, ikut sekolah di situ. Karena semua profesi-profesi itu bersinggungan dengan hukum Mbak. Dengan prakteknya, kemudian mungkin dengan pengobatan, farmasi, kemudian dengan bidang-bidangnya itu kan selalu berkaitan. Karena kita juga ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang mungkin tentang mengatur dokter harus bagaimana, ya kan, industri farmasi harus bagaimana. Nah, disitulah nanti di MAKES itu mereka diajarkan. Mereka basicnya bukan sarjana hukum, mereka basicnya tenaga medis. Cuman begitu masuk ke magister kesehatan, nah diberikan pencerahan tentang hukum. Tapi ada juga yang bukan tenaga medis, tapi mereka itu sarjana hukum murni, ikut MAKES. Karena mungkin dia melihat kesehatan ini sangat penting, ya, sehingga jangan sampai para tenaga medis ini terjerumus dalam pelanggaran kesehatan atau terjadi malpraktek sehingga akan merugikan mereka. Baik Bapak. Nah juga kan kalau tidak salah sempat sedikit baca nih sejarah STHM ya. Katanya STHM ini kan sekolah satu-satunya yang ada di Indonesia, bahkan di Asia. Berarti STHM ini kan mempelajari bidang hukum secara mendalam. Lalu bagaimana untuk tentara luar izin Bapak? Apakah mereka ikut belajar ke sini atau mereka punya sekolah tersendiri izin Bapak? Ya,
Untuk sampai saat ini memang kita belum menerima tentara dari luar. Beda halnya dengan mungkin Seskoat, Sesko TNI, ya. Itu ada siswa-siswa mancanegara. Kita memang arahnya ke sana. Namun sampai saat ini belum ada, tapi kerjasama itu sudah mulai ada. Contohnya, kalau tidak salah sebelum saya jadi ketua STM itu di tahun 2024 itu ada Judge Advokat General, itu topnya hukumnya Amerika pernah datang ke kita juga. Itu studi banding lah ya, studi banding. Kita juga sudah sering mengadakan FGD dengan RC-RC. Ya, itu kaitannya juga untuk kedepannya diharapkan STHM itu menerima juga mahasiswa mancanegara. Tapi itu kan perlu konsep, perlu kajian, sehingga nanti diharapkan STHM itu lebih bersifat universal, lebih global skopnya. Jadi diharapkan STHM itu bisa menjadi center of excellence-nya law military lah, gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk saat ini belum ada, belum ada. Tapi kita kerjasama seminar, FGD, diskusi ilmiah dengan pihak asing sudah pernah kita lakukan. Baik Bapak. Nah kan di hukum juga kan terdiri dari hukum nasional dan juga hukum internasional ya Bapak. Ya. Seandainya katakanlah di Satgas Lebanon izin Bapak, apakah itu diperlukan juga seorang hukum Bapak atau perwira hukum atau bintara hukum untuk menangani atau mesahkan keamanan di sana izin Bapak? Ya tentunya pasti itu. Namanya penugasan itu dimanapun berada pasti akan bersinggungan dengan hukum. Kalau tidak didampingi dengan prajurit hukum, ya nanti apabila ada permasalahan-permasalahan akan kesulitan. Jangankan Satgas yang luar negeri Mbak, Satgas kita yang dalam negeri saja selalu ada pakumnya, ada perwira hukumnya di situ. Jadi kalau ditanya tadi Satgas di luar negeri harus ada pakum atau ada bintara hukum, itu wajib harus ada. Karena tetap akan bersinggungan dengan permasalahan hukum. Dalam situasi damai begini aja kan kita juga butuh orang hukum, ya kan? Iya. Dari mulai kita lahir sampai mati kan semuanya ada aturannya. Nah, aturan itu apa? Itu hukum. Ya, jadi kita harus menjalankan tugas ini harus berdasarkan di atasnya hukum. Jadi kita jangan sampai hukum ini malah jadi menghambat, bukan? Ya, hukum ini tidak menghambat, tapi membatasi. Jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang, ya, atau yang tidak diperbolehkan. Karena kalau yang dilarang atau tidak diperbolehkan kita lakukan, ya itu nanti akan terjerat permasalahan hukum. Jadi sangat penting Mbak itu Mbak, Satgas luar negeri itu ada pakum. Atau Mbak mau jadi bintara hukum di sana bisa. Tapi harus SA dulu, ya kan? Siap. Harus SA dulu. Siap Bapak. Kemudian kalau pekerjaan seorang hukum internasional itu pekerjaannya seperti apa Bapak kalau di sebuah satuan tugas luar negeri? Ada prinsipnya sama ya, tinggal kita ini kalau Satgas di luar negeri kan kaitannya dengan pasukan perdamaian. Jadi kita juga harus menguasai hukum-hukum internasional, seperti ada hukum humaniter, hukum HAM yang berlaku secara internasional, karena kita tidak bisa menolak hukum internasional karena kita sudah meratifikasi hukum internasional tersebut yang terkait dengan hukum humaniter, hukum hak asasi manusia, sehingga yang dibutuhkan di luar itu yang bersinggungan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut atau yang berlaku di internasional, sehingga diharapkan perwira hukum yang berangkat ke sana harus paham apa dan harus berbuat apa dia, siapa dan apa harus berbuat apa, ya, sehingga prajurit kita yang melaksanakan tugas operasi perdamaian PBB itu di luar itu tidak terjadi kesalahan, salah langkah. Namanya di negara luar kan Mbak ya, negara luar, negara orang lain, kita kan tidak tahu adatnya. Sama seperti kita kalau berangkat tugas ke Papua atau ke perbatasan di Malaysia atau dimanapun lah, kita kan juga harus mengetahui adat istiadatnya daerah tersebut. Sama kita ke luar negeri juga seperti itu. Jadi ini peran orang hukum di situ, mendampingi. Jadi mendampingi mereka nanti kalau ada yang berbuat permasalahan dan selalu memberikan
penyuluhan atau dukungan hukum kepada prajurit agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas. Baik Bapak. Kemudian peran yang seperti apa dan fungsi lulusan STHM di dalam sistem hukum militer Indonesia? Ya, jadi STHM itu adalah mengeluarkan atau menghasilkan prajurit-prajurit sarjana hukum. Jadi mereka itu sebenarnya untuk mendukung tugas-tugas pokok TNI dan khususnya TNI AD. Tapi tidak terlepas juga kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain, karena kita juga banyak nih ya para alumni kita seperti sekarang jam Fitmil itu dijabat oleh alumni kita STHM. Kemudian mungkin Mbak Kania tahu Wapres Pak Sudarmono, itu juga alumni kita. Alumni juga. Ya, Pak Andi Galip, kemudian Pak Ismail Saleh, mantan Menteri Kehakiman. Kemudian ada Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi, itu juga alumni kita. Pak Hendro Priyono, ya itu juga alumni STHM. Jadi kontribusinya adalah sebenarnya adalah untuk menunjang atau mendukung tugas pokok TNI secara umum. Tapi TNI AD secara khusus karena memang STHM berada di bawah Angkatan Darat. Gitu. Baik. Lalu kemudian kurikulum seperti apa yang diterapkan oleh STHM saat ini? Kurikulum yang diterapkan saat ini kita berbasis SKS, jelas ya SKS ya, karena kita perguruan tinggi. Kemudian kurikulumnya kita juga mengacu ke Kementerian Pendidikan Tinggi, karena kita tidak lepas dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kita ini di bawah Angkatan Darat ya, di bawah Kemendikti ya. Dalam hal apa Kemendikti ini? Ya ini dalam rangka itunya, kurikulumnya itu Mbak. Ya, kurikulumnya itu kita mengacunya ke sana. Jadi yang kita terapkan adalah sesuai dengan yang diterapkan di perguruan tinggi lain. Jadi yang tadi saya sampaikan, kita mata kuliah atau kurikulumnya sama dengan yang di luar. Kemudian ada penambahan kekhususan mata kuliah hukum militer. Itu yang kita terapkan saat ini. Dan itu tidak pernah berubah. Karena kalau mata kuliah hukum militer ini dirubah, berarti kekhususan kita hilang. Kekhususan kita hilang. Karena ciri khasnya STM sampai saat ini bisa bertahan yaitu karena ada mata kuliah hukum militer itu, selain hukum-hukum yang lain. Itu Mbak, keterapkan saat ini. Baik Bapak, mengingatkan orang hukum ini kan lebih banyak meneliti dan menelaah suatu kejadian atau suatu perkara gitu kan ya Pak. Nah, jenis penelitian apa yang paling banyak dilakukan oleh STHM? Sampai saat ini penelitian itu banyak dilakukan oleh kita. Di antaranya yang pertama yaitu tentang putusan-putusan para hakim, ya baik itu hakim militer maupun hakim di pengadilan umum. Kita teliti apakah putusan ini benar atau tidak atau menyalahi aturan. Kemudian yang kedua meneliti tentang perkembangan yang terjadi saat ini. Contohnya misalkan ada perkara-perkara pidana umum yang dilakukan oleh militer. Kan banyak nih di luar bahwa kalau tentara melakukan tindak pidana umum harus diadili di pengadilan umum. Padahal kan kita juga sudah punya pengadilan militer dan itu sudah sesuai dengan konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa Mahkamah Agung itu membawahi salah satunya adalah pengadilan militer. Itu juga kita teliti Mbak. Jadi yang kita teliti itu bukan hanya yang internal di STHM, tapi secara global kita teliti. Ya, jadi di STHM itu ada namanya Lembaga Pusat Studi Hukum Militer. Terus kemudian ada Lembaga Penjamin Mutu. Ada laboratorium lab. Ada semacam lab hukum. Itu untuk meneliti. Itu bagian-bagian itu juga yang ada di perguruan tinggi di luar. Jadi kita adopsi ke dalam. Jadi strukturnya organisasi STHM itu selain ada fungsi organik juga ada fungsi utama. Fungsi utamanya itu ya untuk mendukung pendidikan tinggi itu Mbak. Jadi penelitian tadi banyak kita lakukan, termasuk keberadaan KOP PHK, peran KOP PHK terhadap TNI AD. Kita juga membuat penelitian itu. Kemudian pemberlakuan KUHPM, kita juga sedang meneliti, membuat naskah akademik terkait dengan
rancangan undang-undang KUHP. Nanti tahun depan KUHP sudah yang baru yang diberlakukan nih Mbak, mulai Januari 2026 nanti kan undang-undang KUHP itu kan sudah diberlakukan yang baru. Berarti KUHPM kan juga harus mengikuti juga. Tidak bisa tidak mengikuti, kalau tidak mengikuti nanti ketinggalan, kita tidak ada kesesuaian gitu. Makanya kita juga mengadakan penelitian tersebut. Baik, berarti orang hukum nih saat ini lagi sibuk kayaknya ya, lagi sibuk menjalani perubahan-perubahan. Sibuk terus Mbak, karena hukum kan bersifat dinamis Mbak. Betul. Ya kan, yang tadi saya bilang tadi, mulai orang lahir sampai orang meninggal itu semuanya berkaitan dengan hukum. Begitu mereka lahir harus ada akte kelahiran. Kita akte kelahiran kan butuh bukti otentik bahwa itu anak saya atau itu anak ibu kan gitu. Nanti begitu meninggal ada surat kematian, itu juga hukum juga karena bukti otentik. Apabila ada surat kematian, kemudian kan berlaku juga hukum waris. Hukum waris itu berlaku setelah ada kematian kan gitu. Kalau orang tua kita belum meninggal, ya hukum waris kan tidak berlaku karena masih ada orang tua kita. Nah itu makanya saya bilang Mbak, hukum itu penting. Ya, hukum adalah panglima. Betul. Nah, dan juga tanpa kita sadari bahwa kita tuh sehari-hari hidup dengan penuh hukum atau aturan ya Pak ya. Betul. Betul, dari makan, minum, mandi segala macam gitu ya Pak ya. Ya. Luar biasa sekali nih hukum. Itu Mbak Kania pakai, ini kan ada aturannya semua tuh. Betul. Pakai pangkat, saya pakai wig, ini nggak sembarang nempel nih. Ini semuanya kalau kita tidak sadar ini aturan. Aturan itu apa ya, hukum. Siap. Jadi apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita bicarakan. Mbak Kania bicara dengan saya mungkin kasar gitu aja ada aturannya. Waduh, tidak. Apa etikanya nggak ada, sopan santunnya nggak ada. Nah itu hukum juga. Oh ini agak sarkas ya. Itu. Inilah saya bilang makanya dulu Pak Edi, saya tuh takut banget kalau ngomong orang hukum. Soalnya kan menelaah, meneliti, diam-diam kayak silent killer gitu loh Pak, kalau orang hukum itu. Iya, Mas. Baik Bapak. Kemudian apakah ada program magang atau praktik lapangan yang disediakan oleh STHM? Ya, ini tentu ada ya, karena kita STHM ada perguruan tinggi, kita juga menganut Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, kemudian ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat. Tentunya magang ini kita adakan setiap angkatan juga ada. Jadi kurikulum ini ada magang itu dia. Kalau kita itu biasanya bertempat di instansi-instansi di mana tempat hukum itu berlaku di Angkatan Darat. Contohnya misalkan di Kumkostrat. Kita magang di Kumkostrat, di Kumkopassus, di Kumdam Jaya, bahkan juga di Direktorat atau di LBH. Kita juga ada LBH Mbak, STHM, Lembaga Bantuan Hukum. Karena memang salah satu ciri dari perguruan tinggi itu harus ada lembaga hukum. Itu bentuk dari pengabdian masyarakat. Jadi namanya LBH itu kan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi gratis di sana. Itu salah satu wujud pengabdian. Bukannya kita tidak sesuai aturan, itu sesuai aturan kita seperti itu. Gitu. Jadi kalau magang-magang itu pasti ada. Kadang kita magang di pengadilan militer sebagai hakim. Karena suatu saat nanti kita lulusan kita jadi hakim. Kemudian magang di Kotmil, auditorat militer. Karena suatu saat mereka akan menjadi auditor militer. Kemudian magang di Kumdam. Karena suatu saat dia akan menjadi penasihat hukum. Jadi ada Mbak, tetap Mbak. Jadi kita berusaha lulus dari STHM sudah menjadi sarjana hukum yang siap pakai. Sudah siap tempur ya Pak ya? Oh siap tempur pasti, makanya ya harus kita sebagai pimpinan, sebagai ketua STHM ini harus peduli dengan STHM ini. Karena begitu mereka keluar, orang luar kan taunya begitu sarjana hukum udah siap pakai. Gitu Mbak. Jadi kita tidak ada alasan namanya orang bertitel sarjana hukum itu pasti orang berpikir udah siap pakai. Jadi kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Baik Bapak, tadi kan sempat dijelaskan sama Bapak ya ada LBH. Iya. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Bapak, LBH itu apa ya? LBH itu ya tadi yang saya sampaikan, lembaga bantuan hukum, ya. Lembaga bantuan hukum di mana itu menjadi salah satu syarat perguruan tinggi. Khususnya di Fakultas Hukum harus ada LBH sebagai wujud program pengabdian masyarakat. Disitulah kita
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu melalui LBH ini. Entah itu militer, sipil, tapi tidak ada satupun muatan politis di situ. Karena memang kita wujudnya benar-benar untuk bentuk sebagai wujud mahasiswa mengabdi kepada masyarakat. Jadi itu harus ada Mbak LBH ini. Memang tidak maksimal karena banyak sekali LBH di luar. Oke. Di militer kan ada LBH. Berarti artinya apakah boleh seorang militer berkualifikasi sarjana hukum membuka LBH dengan sipil gitu Pak, law firm gitu kalau saat ini? Nah itu beda Mbak. Jadi kalau itu law firmnya itu kan berbeda dengan law firm yang ada di kita. Kalau kita ini kan LBH ini include di dalamnya sebagai salah satu bentuk yang saya sampaikan tadi, pengabdian masyarakat dalam bentuk memberikan bantuan hukum, ya. Makanya setiap perguruan tinggi di Fakultas Hukum itu biasanya ada LBH. Selain untuk membantu masyarakat juga mahasiswa kita bisa magang di situ. Dan kita kerjasama juga dengan LBH di luar. Jadi kita sifatnya hanya memberikan konsultasi, kemudian memberikan nasihat bagaimana hukum ini harus berjalan. Biasanya ada masyarakat yang berkonsultasi, hanya sebatas itu, tidak untuk mencari keuntungan. Enggak, LBH itu tidak mencari keuntungan, hanya untuk sebagai pembelajaran mahasiswa, ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa mahasiswa tadi kita itu magang di tempat-tempat itu, kemudian selain itu juga ada magang di LBH kita, karena kita juga ada menangani beberapa kasus yang ya dibilang masyarakat tidak mampu. Mereka mungkin untuk minta bantuan hukum keluar pekerja luar kan cukup mahal Mbak. Kalau kita gratis Mbak, kita bekerja sama dengan lembaga law firm di luar yang ikut mensupport. Jadi kita selain membantu juga kita menyerap ilmunya dari mereka. Berarti artinya hukum militer ini hanya berlaku untuk militer, namun militer juga berlaku hukum militer dan hukum sipil. Iya. Begitu? Betul Mbak. Jadi yang tidak diatur dalam hukum militer kita berlakukan hukum umum. Okay. Contohnya KWPM. KWPM itu kan tidak semua mengatur tindak pidana, ya kan? Ya, yang tidak diatur dalam KWPM berarti kita mengatur dalam KWP atau undang-undang lainnya. Jadi hukum militer itu hanya berlaku bagi militer sebagai subjeknya. Tapi objek apa yang dilakukan itu bisa, militer itu bisa melakukan tindak pidana umum, contohnya pembunuhan, pencurian. Itu kan tindak pidana yang dilakukan oleh umum, oleh masyarakat biasa. Tapi kita melihat bukan tindak pidananya, bukan kejadiannya, atau bukan akibat hukumnya, tapi dilihat dari subjeknya, siapa yang melakukan. Karena dia yang melakukan militer, makanya mereka diberlakukan hukum militer, diadili di peradilan militer. Tapi dia tetap tunduk pada hukum umum juga, Pak. Undang-undang korupsi, undang-undang ITE, kita juga tunduk juga sama itu. Karena di KWPM juga dijelaskan, apabila tidak diatur dalam KWPM, bisa diatur di KWP atau di undang-undang lain. Itu, Mbak. Baik Bapak, lalu kalau untuk dosennya ini, apakah dari internal TNI AD atau dari dosen sipil? Untuk dosennya ada yang dari internal, ya, yang tadi saya sampaikan, ada yang dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, jelas banyak. Di organik STM juga ada yang menjadi dosen juga. Selain itu juga ada dosen sipil, banyak Mbak dosen sipil. Karena kita juga STM ini bekerja sama dengan beberapa universitas, baik negeri maupun swasta. UI jelas, karena kita memang rahimnya dilahirkan dari UI. Pendirinya STM itu Prof. Joko Sutono itu kan saya sampaikan tadi di awal, beliau adalah Ketua Dekan Fakultas Hukum UI. Kemudian kita juga kerjasama dengan Unhan, dengan Unjani, kemudian dengan Surya Dharma Angkatan Udara, dan beberapa perguruan tinggi yang lainnya. Jadi mereka-mereka itu malah mensupport kita, bangga. Dosen-dosen sipil itu banyak yang melamar ke saya, Mbak, jadi dosen. Kalau mungkin ada yang mau melamar jadi dosen, ya kirim aja ya. Siap. Ya, yang penting sudah minimal S2 lah, S2 minimal biar bisa buat ngajar. Jadi kita
gabungan di situ. Ada dosen sipilnya, ada dosen militernya, dari internal maupun dari non internal, dari eksternal. Baik, berarti STH ini luar biasa banget ya Pak, kampus yang berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi Indonesia yang bergengsi ya Bapak ya. Betul, betul. Luar biasa banget. Lalu kan tadi sempat dijelaskan bahwa untuk mengambil sipil itu boleh ke STHM tapi yang ngambil S2-nya. S2. Ya. Lalu boleh nggak kalau sipil ngambil S1-nya Bapak? Untuk saat ini belum boleh. Karena memang persyaratannya adalah militer. Apakah itu perwira atau bintara. Karena kita memang dibiayai dari APBN. Ya, dari Mabesat ini kita anggaran dari Mabesat. Jadi sementara belum bisa. Mungkin next ke depannya nanti kita akan lebih berkembang lagi. Suatu saat mungkin orang sipil bisa kuliah di situ. Yang jelas kalau anggarannya didukung, kemudian perizinannya ada, kita siap melakukan. Baik Bapak. Lalu bagaimana sistem pembelajaran di STHM untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi dinamika hukum di era digital dan global saat ini? Jadi kita berbicara yang S1-nya Mbak ya. Kalau S1 ini sistem pembelajarannya yang pertama adalah tatap muka yang jelas. Kemudian yang tadi Mbak sampaikan bahwa kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang lainnya sehingga untuk menghadapi era globalisasi, dinamisasi yang perubahan ini cukup cepat, ya kita juga selalu mengupdate dari para dosen-dosen itu. Dosen-dosen juga dia membuat kajian-kajian juga Mbak. Dia membuat jurnal-jurnal yang terkait dengan kekinian dengan hukum yang berlaku saat ini, dan itu yang ditransfer kepada para mahasiswa. Dan mahasiswa juga dituntut selalu, ya karena sekarang udah zaman digitalisasi, beda dengan zaman saya. Mungkin untuk mencari pengetahuan aja harus baca buku. Sekarang kan tidak perlu, hanya buka di handphone aja semua pengetahuan sudah ada. Apalagi di AI sudah ada semua kan Mbak. Jadi itulah untuk menghadapi era globalisasi ini, ya mereka harus selalu melihat atau membaca perkembangan yang terjadi. Karena hari ini, besok sudah lain lagi. Masih permasalahan banyak sekali. Dan itu kalau mahasiswa STHM tidak peka terhadap itu ya, mungkin bisa ketinggalan. Baik Bapak, kan tadi juga sempat dijelasin ya Pak, bahwasannya para dosen juga melakukan kajian-kajian dan juga penelitian. Ya. Mungkin di era modern saat ini, apalagi juga pasti banyak tersangka-tersangka Gen Z ya Pak ya. Nah mungkin bisa sedikit di-spill atau dibocorin gitu Pak, mengkaji apa sih untuk saat ini itu dalam menghadapi era milenial? Karena kan ini kan semua ini rata-rata Gen Z nih Pak. Oh gitu ya? Ya sebenarnya kajian-kajian itu ya normatif saja ya tentang hukum yang berlaku di hukum positif lah. Hukum positif itu artinya hukum yang berlaku secara nasional atau internasional. Jadi jangan sampai kita di hukum ini bertentangan dengan moral, dengan etika, dengan sopan santun, ya kan? Dengan adat istiadat dan sebagainya. Itu jadi mereka itu ya banyak buat kajian-kajian ya. Contohnya LGBT. Ya kita juga pernah adalah kajian tentang LGBT, kemudian penggunaan alat komunikasi ya, terus beretika di medsos ya kan. Kemudian yang terkait dengan hak asasi manusia, tindakan seorang prajurit terhadap prajurit yang lain, kemudian tindakan prajurit terhadap masyarakat sipil, itu juga ada. Karena kita juga ada dosen-dosen terkait humaniter, HAM, kemudian bagaimana prajurit kita yang melaksanakan tugas di medan operasi, ya, contohnya mungkin di Papua, kemudian di luar negeri, itu juga ada beberapa kajian-kajian dan itu dikaitkan dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal mereka. Kalau bocoran secara keseluruhan ya saya tidak bisa menjelaskan di sini ya. Tapi kalau kajian-kajian itu melihat hanya sedikit aja bocorannya ya tadi itu
kajiannya tentang itu aja. Baik Bapak. Lalu kalau untuk lulusan STHM ini peluang karirnya seperti apa? Baik di lingkungan militer maupun luar militer? Khusus lulusan STHM ini di jenjang kemiliteran, contohnya seperti saya. Saya seorang perwira, dulu saya kecabangan bukan hukum. Ya, kecabangan bukan hukum, saya sekolah di STHM, kemudian lulus menjadi Kop THK. Itu salah satu jenjang karir sebagai perwira THK. Ya. Salah satunya adalah di Angkatan Darat. Kemudian kita juga perwira THK ini juga mendukung tugas-tugas di TNI atau di TNI AU maupun di TNI AL bagi mereka yang Angkatan Udara maupun Angkatan Laut. Jadi selain di bawah jajaran Direktorat Hukum Angkatan Darat, kita di Mabes TNI itu ada namanya Babinkum. Ya, Babinkum, di situ kita juga berkarir di situ. Kemudian ada Orjen TNI, ya itu jaksa militernya lah. Ya kalau di umum itu jaksanya, tapi kalau di kita ini auditor. Kemudian di Mahkamah Agung ada jajaran pengadilan militer. Itu karir-karir kita di situ. Selain itu juga ada di kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain, biro-biro hukum seperti mungkin di BSSN, kemudian di Kemenhan. Itu ada juga prajurit THK yang ada di situ. Jadi hukum itu memang luas, Pak. Jangkauannya luas. Dan kemudian yang bintara-bintara, dia yang bersarjana hukum, ya diharapkan mereka nanti setelah secapa juga bisa menjadi perwira THK. Itu loh, karir-karir mereka di bidang hukum seperti itu. Baik Bapak, berarti kan yang tadi disebutkan Bapak itu kan untuk perwiranya ya. Mungkin kalau yang untuk bintara ini biasanya diperuntukkan untuk apa Bapak? Nah, untuk bintara tadi yang sudah saya sampaikan di awal, mereka bisa sebagai penasihat hukum atau memberikan bantuan hukum, atau juga bisa sebagai konseptor dalam memberikan pendapat dan saran hukum. Karena kualifikasi sarjana hukum ini kan sebenarnya tidak dilihat dari pangkat, tapi dari keilmuannya. Jadi diharapkan bintara-bintara ini nanti setelah secapa bisa menjadi perwira THK. Itu aja, Mbak. Baik Bapak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda saat ini yang tertarik menempuh pendidikan hukum di STHM? Ya, jadi pesan saya adalah raihlah ilmu panjang nafasmu. Banyak atau sedikitnya ilmu yang kau dapat adalah banyak sedikitnya ilmu yang kau berikan. Itu artinya bahwa kalian harus tetap belajar, dan belajar. Karena selagi nafas kita masih ada, kewajiban kita adalah belajar. Itu pesan saya sebagai Ketua STHM kepada prajurit yang sedang bersekolah di STHM secara umum bagi prajurit TNI seluruhnya. Baik, luar biasa sekali Bapak sharing kita dan juga bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga kedepannya STHM lebih banyak dikenal luas dan juga terus melahirkan generasi atau penerus insan hukum terbaik bangsa. Demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer, Brigjen TNI Raden Deltanto Sarwidiatmiko, SHMH. Ingat, di balik kokohnya pertahanan negara, ada peran hukum yang menjaga setiap langkah prajurit untuk tetap dalam koridor keadilan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi semangat dan inspirasi untuk kita semua. Tetap stay tune di Kartika Podcast.